Biarlah setiap ibadah yang kita lakukan merupakan wujud cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Manalah sekarang Kristus, siapkan hatimu, jiwamu dan pikiranmu untuk datang ke hadapan Allah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, kita akan masuk di dalam ke-10 perintah Tuhan. Tentu anak-anak di rumah sudah tahu dan sudah banyak yang hafal tentang ke-10 perintah Allah. Kita akan masuk di firman Tuhan dalam hukum Tauratnya yang hukumnya yang kedua. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang kedua. 1, 2, 3. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita tahu hukum Tuhan yang kedua ini tidak boleh menyembah ilah-ilah lain, tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Apa saja itu? Ya, ada anak-anak yang terlalu mengagung-agungkan HP, ya, terlalu mencintai HP-nya, terlalu menyayangi HP-nya, hingga pada hari Minggu tidak ikut di dalam live streaming, terlalu menyenangi siaran-siaran televisi, sehingga waktu live streaming diputar di HP, anak-anak lebih menyukai nonton TV. Itu tidak boleh, Tuhan marah. Ya, tidak boleh lebih mencintai permainan-permainan di luar. Khusus untuk hari Minggu kita datang atau kita buka HP orang tua atau HP di
menonton live streaming, untuk mendengarkan perintah-perintah Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus melalui pengajaran kakak sekolah minggu dan melalui HP-mu yaitu live streaming ya. Ayo anak-anak, siapkan hatimu dan pikiranmu untuk senantiasa bahwa mengandalkan Tuhan dalam hidupmu adalah satu-satunya yang akan kamu lakukan, dan itu pun hanya dilakukan dalam hitungan jam saja ya. Oke, mana Laskar Kristus siap? Katakan amin untuk siap sedia setiap hari Minggu menonton live streaming dari kakak sekolah minggunya. Nah, selanjutnya kita akan menyanyi yang akan dipimpin oleh kakak sekolah minggu. Oke, kita sudah berdoa buat Tuhan. Mari kakak ajak lagi buat adik-adik sekolah minggu. Masih semangat? Iya, masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita ajak semua Laskar Kristus. Siap? Iya, siap. Ayo kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Semangat ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalakan segalanya. Kasih Yesus, mengalakan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalakan segalanya. Kasih Yesus, mengalakan segalanya. Ya, buat adik-adik sekolah minggu, kita sudah memuji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk membacakan ayat hafalan kita untuk di bulan Maret. Ayo semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita persiapkan Alkitab kita. Ayo, sudah dibuka Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya, terdapat di Roma 3 ayat yang ke-24. Itu ayat hafalan kita di bulan Maret ya. Di Roma 3 ayat 24. Nah, sekarang kakak akan membacakan dengan bahasa Indonesia dan kakak Priska akan membacakan dengan bahasa Batak. Boy dan sekolah minggu, Boy membaca sekolah minggu. Oke, kita dengarkan sama-sama. Di Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di bahasa Batak, di Roma 3 ayat 24, sonoma isina, gabe dipitori donasida dalam bahasa-bahasa binaheti asing di rohana, hinolhon ni pa berpenebusion di baga-baga sian Kristus. Ima sahatna. Oke, dari di rumah masih semangat? Masih semangat. Tadi kita sudah membacakan ayat hafalan kita di bulan Maret. Adik-adik di rumah dihafal ya. Lebih baik adik-adik kalau bisa hafal bahasa Indonesia dan bahasa Bataknya. Oke adik-adik? Oke. Sekarang Laskar Kristus. Siap. Kita bernyanyi kudaki-daki gunung yang tinggi.
dalam pengakuan iman rasuli. Yang sudah hafal, mari kita sama-sama mengucapkannya. Mari tundukkan kepalamu agar kita mengucapkannya bersama-sama dengan seluruh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke, adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi semua Laskar Kristus berdiri. Laskar Kristus. Siap. Oke, kita bernyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Shalom untuk buat Laskar Kristus. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bersemangat, kita sudah mempersiapkan diri buat mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita harus bersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo semua adik-adik sekolah minggu sudah disiapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya dulu, baru kita berdoa, baru kita membacakan firman Tuhan. Ya, kita buka Alkitabnya ya. Disiapkan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjaga kami, menemani kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan dengan sukacita. Tuhan, tiba saatnya kami ingin membacakan firman Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami adik-adik sekolah minggu, agar kami mengerti apa yang sudah kakak sekolah minggu yang katakan Tuhan. Dan urapi juga Tuhan kakak sekolah minggu, agar bisa menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita buka Alkitabnya. Firman Tuhan yang akan kita bacakan pada hari ini terdapat di Markus. Dibuka Alkitabnya ya. Terdapat di Markus 4
14. Di sini kita buka Markus 14 ayat yang 43 sampai yang ke-50. Di sini kakak bacakan, adik-adik di rumah juga mengikuti di rumah ya. Dibaca juga Alkitabnya. Di sini tentang Yesus yang ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan tentu disuruh oleh imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyakut, maka kamu datang melangkap dengan pedang dan tentu untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, adik-adik, di sini tentang Yesus yang ditangkap atau tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Nah, apakah adik-adik di rumah sudah pernah menonton film Tuhan Yesus? Kalau belum pernah, mungkin kita nanti bisa buka YouTube kita. Di situ ada film Tuhan Yesus dulu waktu kakak kecil. Kakak sering menontonnya karena setiap tahun dulunya mau hari Paskah kita pasti diputarkan film Tuhan Yesus. Nah, di situ ada juga tentang penangkapan Tuhan Yesus, adik-adik. Kenapa Yesus ditangkap ya? Ayo kita buka kitab kita tadi. Di situ ada seorang murid Yesus. Tadi siapa namanya? Yudas. Karena Yudas ini orang yang serakah atau orang yang mau diiming-imingi dengan uang. Hanya karena uang dia mau menjual Tuhannya. Ayo, padahal Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kita. Nah, di sini adik-adik, saat itu Yudas pergi keluar. Yudas itu siapa adik-adik? Yudas itu adalah murid Yesus. Nah, Yudas pergi keluar dan bertemu dengan nabi-nabi ya. Mereka bertemu dengan orang-orang yang tinggi yang tidak suka kepada Yesus karena orang-orang itu tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah Rabi. Nah, mereka tidak mau kalau ada yang melebihi mereka. Mereka tidak percaya kalau Yesus itu adalah Yesus Raja di atas segala raja, seperti firman kita yang minggu lalu ya. Nah, jadi mereka mengiming-imingi Yudas Iskariot dengan apa adik-adik? Dia memberikan uang kepada Yudas, dan Yudas harus menyerahkan siapa? Menyerahkan Tuhan Yesus. Nah, saat itu Tuhan Yesus sedang bersama murid-muridnya yang lain yang ada 11 murid. Mereka duduk bersama Yesus, tetapi Yesus sudah tahu kalau Yesus itu akan ditangkap, akan disalibkan. Tapi Yesus tidak mengelak, Yesus tidak pergi dan tidak melarikan diri. Tapi Yesus menunggu kedatangan Yudas. Yesus mau ditangkap dan mau disalibkan. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus itu heran. Aku tidak akan meninggalkanmu Tuhan. Ada yang bilang seperti itu. Tetapi saat mereka berkumpul dan Yudas datang dengan segerombolan siapa tadi? Segerombolan orang-orang, dan membawa apa tadi adik-adik? Lihat di Alkitabnya, membawa pedang dan petung. Adik-adik tahu kan petung? Yang pukul-pukulan tuh. Kalau ada pencuri kita selalu menyediakan petung. Nah, tetapi Yesus melihat Yudas, melihat rombongan itu. Lalu
Yudas dan rombongan itu sampai ke hadapan Tuhan Yesus, Yudas pura-pura mencium Yesus. Di situ dia mencium Yesus karena dia sudah berkata kepada rombongan itu, siapa nanti yang saya cium? Dia adalah Rabi, dan itulah yang kamu tangkap. Nah, tiba di situ di hadapan Tuhan, dia pura-pura mencium Yesus. Dia pura-pura menyayangi Yesus. Dia bilang, Rabi. Setelah Yudas mencium, orang-orang itu langsung menangkap Yesus. Nah, ini sudah Yesus. Lalu Yesus berkata, kamu tidak perlu membawa pedang, tidak perlu membawa pentung, karena saya setiap hari berjalan-jalan di tengah kamu. Setiap hari saya ada di bait suci untuk menyebarkan firman Tuhan. Untuk apa kamu membawa pentung sama saya? Saya bukanlah penyamuk. Kalau penyamuk baru dibawa pentung ya adik-adik ya. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang bisa mengampuni dosa kita. Nah, saat itu Yesus ditangkap. Coba dibaca di situ ya tadi. Itu tadi dibawa pentung dan imam-imam itu membawa siapa? Membawa Tuhan Yesus. Nah, di sana adik-adik, Kak mau bertanya, di sini apakah sifat Yudas itu baik? Apakah sifat Yudas baik? Tidak. Yudas itu adalah orang yang berkhianat. Berkhianat sama siapa adik-adik? Berkhianat sama Tuhan Yesus. Nah, kakak mau bertanya nih, waktu Yesus mau ditangkap, ada seorang murid Yesus. Dia marah, lalu dia mengambil pisau prajurit itu dan memotong salah satu telinga prajurit itu yang ingin menangkap Yesus. Nah, tapi Yesus berkata, jangan lakukan itu, tidak boleh. Nah, tapi Yesus menunjukkan apa di situ? Menunjukkan mujizat. Yesus bisa mengembalikan kembali telinganya. Mereka heran, wah, kok bisa ya? Nah, di situ adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu adalah sangat luar biasa. Tetapi Yesus tidak lari dari tangkapan prajurit-prajurit itu. Yesus mau ditangkap. Kenapa adik-adik Yesus mau ditangkap? Kenapa Yesus tidak pergi saja? Karena Yesus dari awal kan sudah tahu. Karena Yesus ingin menggenapi firman Tuhan. Karena di Alkitab kita sudah tertulis. Jadi Yesus harus menggenapinya. Nah, jadi untuk adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang mau meniru sifat Yudas? Apakah adik-adik di rumah ada seperti Yudas yang mau mengkhianati temannya? Atau apakah adik-adik di rumah mau mengolok-olok temannya seperti kita buat kelompok-kelompok? Mungkin adik-adik pernah ya buat kelompok-kelompok teman ya. Oh, ini teman saya. Lalu dibisik-bisikin sama teman lainnya. Ih, jangan temani ya, itu elfot ya. Gak usah temani, gak usah. Ayo sini-sini. Ketika ada temannya datang, lalu semua pergi. Ayo pergi. Nah, itu gak boleh adik-adik ya. Semua teman itu adalah sama. Kita tidak boleh mengkhianati teman, tidak boleh memusuhi teman. Nah, jadi adik-adik semua sama teman-temannya harus bermain bersama, harus berteman, tidak boleh pilih-pilih teman. Siapa di sini anak-anak yang suka berkhianat tadi? Gak ada adik-adik sekolah minggu suka berkhianat? Tidak boleh lagi ya. Adik-adik di rumah harus berteman, gak boleh berkhianat sama temannya ya. Gak boleh ngomong-ngomongin temannya, gak boleh diajak-ajak temannya untuk musuhin teman yang lainnya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita, yang sudah menyayangi kita, dia tidak akan marah. Tetapi Yesus mau ditangkap untuk apa? Untuk apa Yesus ditangkap? Untuk disalibkan. Nah, di sini adik-adik, kenapa Tuhan Yesus disalibkan itu tadi? Untuk menebus dosa kita dan menebus dosa manusia, menebus dosa-dosa kita. Itulah makanya Tuhan ditangkap untuk membuktikan sukarela untuk menebus dosa manusia. Ketika Yesus ditangkap, ada mujizat tadi kan adik-adik, yaitu mujizatnya
saat Yesus mengembalikan telinga prajurit tadi. Nah, adik-adik di rumah, mulai dari sekarang harus berteman, tidak boleh berkelahi sama teman lainnya, harus sama-sama bermain, tidak boleh berkhianat, tidak boleh bisik-bisik. Jadi mulai dari sekarang adik-adik juga harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, yaitu untuk menyambut hari Paskah. Nah, adik-adik di rumah, semua firman Tuhan tadi boleh kita baca kembali Alkitab kita ya. Di situ tadi terdapat di Markus tadi ya, boleh kita baca. Itu sangat menarik sekali ceritanya karena di situ tentang pengkhianatan Tuhan Yesus, pengkhianatan Yudas terhadap Tuhan Yesus. Oke, terima kasih buat adik-adik semua. Sekarang kita tutup Alkitabnya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan seperti Engkau yang mau rela berkorban Tuhan untuk kami Tuhan, menebus dosa kami. Kami juga mau berkorban buat teman-teman kami, menolong teman kami yang lagi kesusahan Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan yang selalu berdosa, selalu berbuat salah. Dan kami mau Tuhan menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, mendengarkan firman Tuhan, bisa kami pakai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa kami hanya di dalam Anakmu Tuhan Yesus Kristus, bersama kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik di rumah terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Firman Tuhan kita hari ini tentang mengajar kita mengenai mau menuju Paskah ya adik-adik. Nah, adik-adik pasti tahu kalau Paskah itu Tuhan Yesus disalibkan ya adik. Jadi Tuhan Yesus sudah berkorban buat adik-adik, buat saya, buat kakak dan buat kita semua. Nah, karena Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita, kita wajib mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau minta tolong kepada adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Kakak minta video dari adik-adik cara mengucap syukur, baik itu berdoa, baik itu bernyanyi maupun membaca firman Tuhan. Adik-adik boleh bebas pilih yang mana mau adik-adik lakukan, berdoa kah, membaca firman Tuhan atau bernyanyi. Boleh ya adik-adik, videonya dikirim ke grup kita ya adik-adik. Semangat untuk memuji Tuhan, kita belajar bersyukur atas pengorbanan Tuhan kepada kita. Oke adik-adik. Nah, kakak juga mau menambahkan pengumuman buat adik-adik di rumah. Bagi semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah, kita mengumpulkan persembahan kita. Boleh diberikan kepada kakak guru sekolah minggu, boleh juga diberikan kepada para halado kita. Oke adik-adik, jangan lupa memberikan persembahannya kepada Tuhan. Oke, dari di rumah juga sebelumnya kita akan masuk ke persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya dengan sukarela dan dengan ikhlas. Semuanya kita akan memberikan persembahan, kita bernyanyi di song Adonku buat Tuhan. Yang mana sekarang Kristus, anak-anak Tuhan Yesus yang terkasih, sudah dengar firman Tuhan?
Iya, pasti sudah dengar. Sudah dengar, sudah memberikan persembahan? Sudah. Iya, terima kasih. Nah, ingat kasih tantangan seperti yang sudah dikatakan kakak guru sekolah minggu. Siapa yang rajin kalau disuruh untuk hafalan? Siapa yang rajin kalau disuruh untuk kegiatan-kegiatan sekolah minggu? Seperti tadi, yang mau memuji Tuhan baik melalui Tuhan, baik melalui lagu-lagu pujian maupun membaca Alkitab. Inang berjanji nanti akan dikumpulkan selama 1 tahun atau selama Paskah. Ya, selama ini mengikuti sampai kenaikan kelas. Nanti Inang akan lihat siapa yang paling rajin, siapa yang paling tepat waktu melakukan tugasnya. Nanti akan diberi hadiah melalui kakak sekolah minggu. Jadi nanti Inang akan minta supaya divideokan dan kita lihat siapa yang paling sering melakukan akan mendapat reward, ya, reward dari gereja ataupun dari sekolah minggu, dari kakak sekolah minggu, dan itu akan dinilai dan akan ada surprise, ya, surprise yang menyenangkan. Dan di saat kenaikan kelas dapat surprise, dapat, kalau juara juga akan dapat tanda tali asih dari diakonia. Jadi kita akan lihat itu nanti, ya. Siapa yang melakukan akan kita nilai. Nah, jangan lupa persembahannya juga diserahkan melalui orang tua untuk gereja kita, ya. Nah, bagi siapa saja yang bisa atau berpuisi tentang kematian atau tentang kematian Tuhan Yesus juga akan mendapat surprise nanti dari gereja. Inang janji nanti akan diusahakan, ya. Oke. Untuk sekolah minggu, ya, jangan lupa siap Laskar Kristus yang sudah memberikan persembahan, puji Tuhan. Yang sudah memberikan hatinya juga puji Tuhan. Yang sudah siap-siap dalam pelayanan untuk Tuhan, puji Tuhan. Tuhan akan memberikan padamu kepintaran, ya. Tuhan akan berikan kepadamu akal budi yang baik, dan Tuhan akan memakai dirimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, untuk persembahan, mari kita berdoa. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah anak-anak berikan kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati dan memberi rezeki melalui orang tua masing-masing. Mari tundukkan kepala, kunci tanganmu, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana kami Engkau perkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita
dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita bernyanyi amin, amin, amin.